Assalamualaikum Sobat Football United. Ada kabar ya, sebenarnya ini sudah cukup beberapa hari yang lalu gue ambil dari The Athletic, yaitu adalah Manchester United akan melakukan investigasi terkait dengan situasi banyaknya pemain yang cedera. Nah, Manchester United akan melakukan investigasi terkait dengan pola yang terjadi di belakang panjangnya daftar cedera dari Manchester United, dan ini sudah dikonfirmasi oleh direktur sepak bola atau football director John Murtough. Ya, Manchester United ini ya, menurut gue sangat sangat nggak banget ya, dan inilah yang mengakibatkan apa ya, mungkin seretnya atau tidak lancarnya langkah Manchester United di awal musim. Manchester United memiliki 6 pemain utama yang cedera jangka panjang. Ada Luke Shaw, Aaron Wan-Bissaka, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Kobbie Mainoo, dan juga Amad Diallo. Walaupun yang 3 terakhir bahkan ini belum membuat atau memiliki menit bermain di musim ini karena mengalami cedera sebelum musim dimulai. Dan juga ada beberapa pemain lain yang cedera dan harus absen: Sergio Reguilon, Rafael Varane, dan Mason Mount. John Murtough mengatakan ada mitigasi kuat yang yang menghasilkan hasil yang tercampur, kurang lebih demikian, hasil yang macam-macam. Ini termasuk juga 16 pemain yang cedera dan tidak tersedia di periode-periode awal musim ini. Ini sekitar 2/3 dari skuad, dan ini berarti kalau Erik ten Hag tidak atau belum bisa memainkan 11 pemain terkuatnya musim ini. Syukurnya yang disyukuri adalah kita telah mulai untuk melihat pemain-pemain yang cedera tersebut ini kembali, dan mudah-mudahan ini akan membuat perbedaan. Dan ini termasuk juga 2 pemain baru, Rasmus Højlund dan juga Mason Mount, yang telah bersatu dengan tim. Kita juga melihat ya kenapa kita memiliki banyak pemain cedera, dan melihat kalau ada pola yang bisa digunakan untuk mencegahnya di masa depan. Tentu saja ada beberapa impact yang terjadi karena cedera-cedera ini, seperti kayak Kobbie Mainoo dan juga Amad Diallo yang tidak bisa diperkirakan. Ada beberapa terkait dengan otot ya, dan ini bisa merefleksikan bagaimana volume pertandingan yang cukup padat yang dilakukan tahun lalu, termasuk juga di Piala Dunia. Manchester United kan telah mendatangkan mantan Head of Medical Arsenal, Gary O'Driscoll, di bulan September. Erik ten Hag mengatakan ya kekhawatirannya terkait dengan cedera-cedera yang dialami dari bulan lalu. Dia mengatakan kalau tentu saja ini merupakan perhatian, tapi kita tahu sebelumnya. Dan ya kita sekarang ini membangun skuad seperti itu. Kita bisa mengatasinya, artinya dengan banyaknya pemain yang cedera. Saya tidak tahu kalau kita harus pergi ke dokter dan juga ofisial karena mereka juga sedang mengatasi problem-problem tersebut. Dan ya pertama-tama cedera ini selalu terjadi di sepak bola yang tertinggi karena kita ini intinya ya memang bermain di level juga yang tertinggi ya, dan ini punya resiko. Kita menganalisa kenapa hal tersebut bisa jadi, tapi kita juga harus melihat fakta, dan ini juga tentang pemain yang tersedia, sisi yang terkuat, dan kita harus mengeluarkan yang terbaik dari mereka. Dan besok kita mudah-mudahan bisa mendapatkan tim yang bagus ya, mengintegrasi Rasmus Højlund dan juga Kobbie Mainoo untuk mendapatkan hasil. Di analisa yang ditulis oleh Laurie Whitwell, kenapa pemain Manchester United banyak yang cedera? Intinya
kalau gua simpulkan sekilas dari tulisannya, Manchester United bermain di pertandingan yang sangat banyak musim lalu, dan ya ini membawa impact ternyata sampai saat ini, di mana cedera ini banyak terjadi di otot ya, dan ini memperlihatkan kalau memang kelelahan jelas merupakan salah satu faktor utama. Ada Luke Shaw, Ron Wan-Bissaka, Mason Mount, dan juga Rafael Varane. Dan juga ada tanda tanya besar terkait dengan pre-season di Manchester United, di mana skuad dari Erik ten Hag ini berjalan ya, atau traveling ini sejauh 13.500 air miles di dalam 12 hari. Jadi sangat-sangat padat gitu kegiatan di pre-season. Dan menurut gua ya, secara ringan amatiran, ya memang inilah salah satu sebab utama kenapa Manchester United banyak menderita cedera di awal musim. Pertama, ada dua sebabnya. Pertama adalah padatnya jadwal musim lalu, termasuk juga Piala Dunia. Dan di jeda musim kompetisi lalu dan musim sekarang, artinya di musim panas yang ada pre-season itu, di waktu istirahat yang sempit, lalu tour Manchester United ini terlalu padat. Padat dalam arti terlalu banyak tempat yang dikunjungi. Tadi disebutkan ya bagaimana harus berjalan, bergerak, berpindah dari jarak yang sangat jauh dalam tempo waktu yang sangat singkat. Dan mereka kan harus latihan, mereka harus bermain. Erik ten Hag di sistem permainan yang progresif-agresif ya, membutuhkan pemain yang banyak bergerak, dan dasarnya adalah fisik yang bagus. Dan ini nampaknya ingin diimplementasikan di awal musim tapi berantakan, gagal. Karena memang situasi fisik yang tidak fit, ditambah lagi akhirnya mengakibatkan banyak pemain yang cedera. Disebutkan tadi cedera karena otot jelas karena kelelahan, itu sebagian besarnya demikian. Dan ya kenapa kok pre-season Manchester United bisa padat banget? Manajemen menurut gue. Terlihat ya bagaimana memang prioritas belum sepenuhnya untuk mendukung teknis tim sih menurut gue, secara ringan amatiran. Sisi bisnis masih sangat kental, dan ini masih apa ya, membuktikan juga ya, ini ada peran Glazer pasti yang menurut gue secara ringan amatiran, ya asumsi gue ada gitu sih, karena gaya-gaya manajemen seperti ini kan sudah terjadi beberapa tahun sebelumnya, sehingga menurut gue ya masih belum sepenuhnya juga beralih konsentrasinya untuk menghadirkan prestasi di Manchester United. Harapannya tentu saja musim depan bisa dirubah pre-season yang padat seperti itu. Tapi yang penting adalah sekarang nih, bagaimana pemain bisa cepat kembali ke atas lapangan, dan mereka-mereka yang telah kembali ini bisa bermain lebih lama, tidak kembali lalu cedera lagi, seperti yang dialami contohnya oleh Licha Martinez yang sebelumnya dikabarkan sudah oke, dimainkan tapi ternyata masih ada gangguan dan harus menjalani operasi lagi ya kan. Dan hal-hal demikian gue harapkan tidak terjadi dengan pemain-pemain yang sudah absen sekarang ini, karena absen mereka lama, dan gue harapkan yang sudah itu saja. Jangan ada absen-absen tambahan lagi, terutama untuk pemain yang sama yang mengalami cedera di awal musim. Karena ini merupakan salah satu tantangan dari Erik ten Hag dengan skuad yang tipis ya, tidak kedalaman tidak bagus, karena contoh lah bek kiri habis posisi pemain-pemainnya di posisi tersebut, bahkan harus meminjam seorang Sergio Reguilon kan. Ya gue harapkan ya bisa cepat kembali. Dan ini sekaligus juga memperlihatkan kalau banyak yang mengatakan Erik ten Hag begini dan begitu. Bagaimana mungkin Erik ten Hag belum bisa memainkan skuad terkuatnya? Masalah cedera seperti ini kan bukan hal yang bisa diatasi oleh Erik ten Hag, butuh juga kolaborasi dengan departemen lain. Nah ini bagaimana nih kualitas departemen lain? Sekarang baru akan dilakukan investigasinya. Sebenarnya sudah dari pemberitaan dari kapan? Ini kan dari kayak pekan yang lalu. Ya semoga lagi ya. Tapi gimana, namanya juga pengharapan. Investigasi tersebut bisa menemukan nih sebenarnya pola apa gitu loh yang menyebabkan banyaknya pemain cedera ini, sehingga bisa dicegah
dalam waktu dekat, menengah, dan juga panjang di Manchester United. Kurang lebih demikian ya. Bagaimana menurut Sobat Football United? Cedera ini kira-kira kenapa? Harusnya bagaimana ya? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.